Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi di Matematika kelas 7 tentang sudut perpotongan dua garis. Kita akan membahas dari pertama jenis-jenis sudut dari perpotongan dua garis serta cara menghitung besar sudut dari perpotongan dua garis. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis-jenis sudut perpotongan dari dua garis. Yang pertama adalah sudut-sudut yang sehadap. Perhatikan garis K dan L berikut yang sejajar. Ini terdapat juga sudut-sudut yang sudah Putri kasih nomor 1 sampai 8. Sudut-sudut yang sehadap yaitu ada sudut 1 dengan sudut 2. Kita bisa lihat dari sini, sudut 1 sehadap dengan 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6, dan sudut 7 dan 8. Sebagai contoh, misalkan sudut 1 adalah 120, maka sudut 2 karena sifatnya sehadap, besarnya sama, di 120. Begitu juga dengan sudut 5. Ketika sudut 5 sama dengan 60, maka sudut 6 yang sehadap dengan dia adalah 60 derajat. Kemudian ada sudut-sudut dalam berseberangan. Masih dengan garis yang sama, ada garis K dan L yang sejajar, kemudian dipotong oleh garis lain. Sudut-sudut dalam itu terletak pada bagian dalam. Jadi, yang diselipkan ini ya, 2, 3, 7, dan 6. Pasangan sudut-sudut dalam berseberangan, yakni sudut 2 dengan sudut 3 yang besar sama, lalu ada sudut 6 dan sudut 7. Sebagai contoh, misalnya sudut 2 itu 70, maka sudut 3 juga 70. Itu juga dengan sudut 6 yang 110, maka sudut 7-nya juga 110. Lalu ada sudut luar berseberangan. Kalau tadi dalam, ini luar. Yang luar itu ada di 1, 5, 4, dan 8. Jadi kalau tadi di dalam, ini yang di luar. Untuk besar sudut luar berseberangan, yakni sudut 1 itu sama dengan sudut 4. Kemudian sudut 5 sama dengan sudut 8. Sebagai contoh, misalnya sudut 4 itu 75, maka sudut 1 yang merupakan sudut luar berseberangan dengan 4 adalah 75. Begitu juga dengan sudut 5. Yang sudut luar berseberangan dengan sudut 8. Ketika sudut 5-nya 105 derajat, maka sudut 8 juga 105 derajat. Selanjutnya ada sudut-sudut dalam sepihak. Sudut-sudut dalam sepihak ini adalah kedua sudut yang kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Sudut-sudut dalam sepihak ini contohnya ada sudut 3 dengan sudut 6. Dia seperti berhadapan, besarnya adalah ketika kita jumlahkan sudut 3 ditambah sudut 6 itu 180. Begitu juga dengan sudut 2 dan sudut 7 yang jumlahnya 180. Sebagai contoh, misalnya sudut 3 itu adalah 65 derajat. Maka untuk mencari sudut 6, kita bisa tentukan dengan cara sudut 6 sama dengan 180 dikurang sudut 3. Yang hasilnya adalah sebagai berikut. Selain dalam sepihak, ada juga sudut luar sepihak. Sama, dia itu merupakan penjumlahan dari dua sudut yang jumlahnya 180. Contohnya di sini, ada sudut 1 dan sudut 8, kemudian ada sudut 4 dan sudut 5. Balikan dari sudut dalam tadi. Sebagai contoh, misalnya sudut 5 itu 135 derajat, maka mencari sudut 4 berarti 180 dikurangi sudut 5. Artinya 180 dikurangi 135, hasilnya sebagai berikut. Kemudian ada sudut-sudut bertolak belakang. Besar sudut bertolak belakang adalah sama. Contohnya, sudut 1 dengan sudut 3 yang saling belakang-belakangan. Sudut 5 dan sudut 7, sudut 2 dan sudut 4, serta sudut 6 dan sudut 8. Sebagai contoh, jika sudut 5-nya adalah 110, maka sudut 7-nya juga 110.
Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Pada gambar berikut, garis L sejajar dengan garis M. Jadi ini lambang sejajar ya. Dan T adalah garis potong dari kedua garis L dan M tersebut. Tentukan besar sudut-sudut ini yang ditandai dengan tanda X, Y, dan Z. Ketahui ada salah satu sudut yang besarnya 120. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama kita mencari sudut X terlebih dahulu. Untuk mencari sudut X, kita perhatikan di sini ada sudut lurus antara 120 dengan sudut X-nya. Sudut lurus besarnya berapa? Ya, 180 derajat. Jadi sudut X ditambah 120 sama dengan 180 derajat. Sehingga kita peroleh sudut X sama dengan 180, 120-nya pindah ruas jadi min 120, sehingga sudut X sama dengan 60 derajat. Untuk sudut Y bisa kita lihat dari sifat yang sudah kita pelajari tadi, yakni sudut dalam berseberangan dengan 120 derajat, sehingga sudut Y besarnya 120 derajat. Lalu sudut Z, bagaimana dengan sudut Z? Kita perhatikan di sini sudut Z sehadap dengan sudut X. Karena sehadap berarti besarnya sama, sehingga sudut Z itu sama dengan sudut X, di mana sudut X sudah diketahui jawabannya 60, maka sudut Z juga 60. Lalu contoh soal yang kedua, seperti ini, terdapat garis K yang sejajar dengan L, lalu M yang sejajar dengan N. Tentukan nilai X dan Y yang memenuhi jika di sini terdapat sudut 65 derajat. Mencari nilai X menggunakan sudut dalam sepihak dengan 65 derajat. Maksudnya seperti apa? Kita perhatikan, di sini sifat yang bisa kita gunakan adalah sudut dalam sepihak, karena saling berhadapan. Sehingga kita hitung X ditambah 65 derajat sama dengan 180. Kita pindah ruas 65-nya sehingga X dapat 115. Mencari nilai Y itu sama saja dengan mencari sudut yang sehadap dengan 65 derajat. Coba kita lihat ya, ini 65 dan ini sudut Y, sama-sama sehadap. Karena sehadap berarti besarnya sama, sehingga Y-nya adalah 65 derajat. Kemudian contoh 3, di sini terdapat sudut AOB dan BOC dengan masing-masing besar seperti berikut. Kita tentukan nilai X dan besar sudut AOB. Ingat, ada sifat sudut berpelurus, di mana AOB ditambah BOC atau COB itu adalah 180. Kita masukkan variabel-variabel yang ada, 2x plus 6 dan 3x min 6. Sehingga kita dapat 6-nya bisa kita coret, lalu 2x ditambah 3x kita dapat 5x, x-nya adalah 36. Lalu sudut AOB adalah 2x ditambah 6, x-nya kita ganti dengan 36, sehingga kita dapat sudut AOB sama dengan 78. Lalu contoh soal yang keempat, di sini terdapat sudut macam-macam, ada POQ, QOR, ROS, dan POS. Kita tentukan nilai P dan besar sudut ROQ. Bagaimana caranya? Kita lihat dari sudut yang ada di sini. Di sini banyak sekali variabel-variabelnya ya, ada P dan Y. Bagaimana cara kita mencari P padahal di sini ada Y-nya? Nah, kita cari dulu nilai Y di sudut ini, sudut yang bertolak belakang, yakni sudut POQ dan ROS. Karena bertolak belakang, maka besarnya sama, sehingga sudut POQ sama dengan sudut ROS. 2Y tambah 10 sama dengan 5Y min 50. Kita pindah ruas, sehingga secara aljabar kita dapat Y sama dengan 20. Kita tentukan sudut POQ-nya adalah 2Y ditambah 10. Karena Y-nya 20, maka 2 dikali 20 ditambah 10 sama dengan 50. Lalu, untuk mencari POS, yang di dalamnya ada P, berarti kita gunakan sifat pelurus. 180
dikurang dari POQ yang kita dapat tadi. Kemudian POS itu adalah 2P plus 10, lalu ini adalah 130. Kita dapat dengan secara aljabar, kita peroleh P-nya adalah 60. Karena sudut ROQ itu sama dengan sudut POS yang bertolak belakang, maka selain P-nya kita dapat, ROQ-nya juga kita dapat, di mana ROQ-nya adalah 2P ditambah 10. Kita masukkan sehingga sudut ROQ-nya adalah 130 derajat. Demikian video singkat dari Miss Putri kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.